Mas Feby itu kapal itu nggak bisa pegang. Nakoda itu nggak bisa pegang dua kapal. Nakoda itu nggak bisa pegang dua kapal. Nakoda itu nggak bisa pegang dua kapal atau lebih, dia harus pegang satu perahunya. Saya tunggu, saya akhirnya masuk dengan harapan dapat order dari dia, link juga dapat dari dia. Ternyata sampai 6 bulan lebih itu nggak ada. Tapi mereka minta royalti. Terus kerugian terbesar saya di perhiasan itu rugi 3 miliar. Wow. Halo Sobat Ide, kita ketemu lagi di Ide Kita channel yang menginspirasi dan mengapresiasi. Kali ini kita kedatangan tamu sahabat lama saya, Mas Feby. Sehat gimana Mas Feby? Selamat datang Mas Feby. Siap. Kita santai aja lah sambil ngerokok-rokok boleh. Sambil mandi. Silakan. Nah, ini ada yang mau ditanyakan atau penasaran? Ya. Laptop ini sebelumnya lighting nggak apa-apa? Lighting ada bercahaya. Oh iya benar. Ini jadi nama lagi cahaya. nih. Jadi nama cahaya. Saya panggilnya akan Feby aja ya. Bebas. Mas Feby aja. Mas Feby. Oh iya, karena dari utara ya, Mas. Dari utara. Betul. Jadi kalau di podcast kita tuh selalu diawali untuk memperkenalkan. Kenalin aja dulu kan siapa Akang ini sih gitu ya. Ya, nama saya Feby Andrian. Kebetulan memang saya satu kampus sama beliau ini dulu waktu zaman kuliah. Unpad ya. Betul. Tadi sore telepon-teleponan. Terus kebetulan memang keluarga saya di Bandung. Sekalian pulang. Sekalian kesini, mampir alhamdulillah bisa Silaturahmi teman-teman. Ya langsung bikin beginian. Spontan. Justru kita spontan biar ngalir. Iya. Gitu. Sibuk apa sekarang kan? Alhamdulillah sekarang masih berkesibukan kayak apa ya? Lumayan sih ya Kang ya. Lumayan Jadi padat ya? Iya padat. Alhamdulillah padat. Sehari-hari di sana Bisnis. ya usaha tepatnya. Ternak tuyul masih belum. Saya mending ternak kayak. Ups, boleh. Belajar sama dia. Iya, sama sama dia ya, ternak PL. Ini inspirasi banget. Inspirasi banget. Jadi keseharian aktivitas ya bekerja mencari nafkah untuk anak istri itu aja. Adapun usaha saya punya scuba center di Barapayu karena memang di sana itu salah satu kabupaten yang terpanjang. Iya. Pantainya di Jawa Barat, dari ujung ke ujung itu laut. Iya. Dan dan alhamdulillah terkenal dengan markas apa? enggak ya? Nggak usah. Konteks. Gitu ya. Oke, itu scuba itu apa sih kan biasanya? Scuba itu sebenarnya diving. Oh, diving. Betul. Bukan jumba. Iya, Diving ya. Diving. Jadi kebetulan di pantai utara itu ada satu pulau Oke. yang pasirnya putih, Pasirnya putih. airnya bening, gak kalah kayak di Bali dan di Sulawesi Utara. Padahal laut utara ya. Biasanya laut utara itu keruh ya. Beda sama laut selatan. Nah, iya. Dan itu satu-satunya di Satu Laut Utara, khususnya di wilayah Cirebon, Indramayu, Perawan itu satu-satunya. Ada sih 20.000. 2.000 ya. 2.000. Udah berapa tahun menjalani bisnis diving itu? Diving itu baru 2 tahun. 2 tahun. Iya, baru 2 tahun. Keren. Jadi kayak gimana tuh? Yang mau daftar member atau latihan atau komunitas? Awalnya scuba diving itu awalnya kita bikin dive center itu karena kecintaan kita terhadap laut. Oh, oke. Itu awalnya. Terus kita sering melakukan kegiatan di Pulau Biawak. Cuman ya memang belum ada tour leader. Jadi nggak random aja gitu. Iya. Kita sewa kapal. jadi tour travelnya belum Lumayan banyak. ya, betul. Dan akhirnya sering ditipu. Oke. Ini yang menarik tuh. Jadi sebetulnya itu nanti pengalaman itu ya kita. Jadi bisnisnya itu kan selain Salvator, kalau nggak salah saya tuh dengar
bisnisnya bebersih juga, Iya. cleaning service ya. Jadi saya itu ini kalau di sana itu suka dijuluki sebagai tungau hunter. Oh, jadi punya ya apa semacam Tungau hunter. Bukan Ghostbuster. Bukan ya, bingung. Memburu hantu, memburu. Ghostbuster kalau. beda. Tumila. Saya kira yang Ghostbuster gitu. Keren banget. Pemburu hantu. Tungau hunter. Iya. Ini tungau. Jadi yang di kasur, yang di sofa. Iya. Oh, sekarang lagi ramai loh. Lagi apa? Lagi ramai itu. Lagi rame ya? Lagi ramai loh di Singapura, terus Singapura. Prancis dan Indonesia belum Indonesia. Belum ramai. Itu ramai wabah itu. Ya, wabah itu. Wabah itu lagi ramai. Betul. Lagi ramai banget. Jadi mungkin yang ngerasa ada alergi Iya. apa di Bersihkan. kayak ini kan biasanya bersih ya. Tapi dengan alat yang kita pakai itu ya bisa. Idenya cukup unik sih kan. Itu kok bisa kepikiran kayak Yang gitu? mana nih? Yang mana? Ini Yang tungau hunter ini. yang- Iya awalnya kalau itu hunter itu awalnya saya beli vakum gitu ya. Kalau lebih harganya 12 juta, 13 Wow. juta. Itu vakum atau emas batangan? Mahal banget. Iya. Bukan roket Hamas. Saya beli vakum harga segitu, terus saya pakai sendiri. Boy sayang. Iya. Ya. Kayaknya nggak profit gitu kalau pakai sendiri. Betul. Akhirnya kepikiran. Wah. Iya. Wah. Duit gitu ya. Akhirnya ya. Cuan. Akhirnya saya coba dalemin bisnis ini. Nggak tahu tambah mahal mau alat ya Wow. gitu. Alat yang kita pakai itu rate-nya dari paling murah 20 juta. Itu ke hotel-hotel mungkin ya. Iya. Iya, masalah. Dinas mungkin ya. Dinas. Dinas jarang sih ya. Rumah pribadi, Ya, biasanya rumah hotel lah ya. Oke, itu bisnis lagi. Terus yang lainnya kan ada juga tuh bisnis apa lagi tuh? Toko Dua emas. tuh, ini udah dua. Toko emas. dua aja. Toko emas. Ya, Emas. itu. Ya sambil Seru ya. jalan juga ya. Itu kan udah lama bisnisnya kan. Ya, kalau perhiasan itu sudah lama, alhamdulillah sudah lama. Memang basicnya di perhiasan. Oh. Basicnya di perhiasan. Nah, jadi mau yang jual beli silakan hubungi saya. Nomornya di bawah. Nah, kita cantumin ya. Nomor di bawah ya. Kita Jadi bukan selain tadi apa? Scuba, Bersih, sama toko emas. Toko emas masih jalan kan masih. Masih jalan, alhamdulillah masih jalan. Itu susah nggak sih buka toko emas kayak gitu? Sebetulnya kalau sekarang itu buat buka toko emas itu ini ya agak-agak ngeri sedikit karena daya beli masyarakatnya kalau orang zaman dulu tuh lebih cenderung di perhiasan atau emas karena belum ada tagihan gitu kan ada soft ya gitu. Sekarang itu ya agak susah ya. Disensor pajak. Lagi dirasa gitu. iya. Aduh. Dan emas itu kan memang cocok buat investasi tapi jangka waktunya Lama 10 tahun 10 tahun ya. baru bisa dikatakan untuk kaya jati. Dan kalaupun perhiasan itu emas perhiasan agak susah ya dipakai investasi. Apa bisa juga? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan pasti rugi. Sebenarnya turun. Iya. Jadi bagusnya yang LM gitu ya. Ya jelas salah. Menarik sih. Keren banget nih, kreatif banget sih ya. Kisah pilu. Wah itu tadi kan yang namanya pembisnis itu biasa identik dengan ketipu, terus Darah, keringat dan air mata. prosesnya itu Oh, iya. proses. Jadi kita mulai dari prosesnya aja dulu sebelum ketipu. Nah itu sering ketipu juga ya, itu kelihatan dari mukanya. Iya, muka-mukanya. Muka-muka ketipu. Nah kan prosesnya itu untuk sampai ke punya bisnis sebanyak itu gitu. Otomatis kan dulu lulus kuliah mungkin kepikirannya kerja mungkin kan ya. Kalau saudara saya dulu dia paling rajin jualan. Oh dari kuliahnya udah kelihatan. Dia jual angkringan kalau nggak salah masih kuliah dia udah jual angkringan. Di Dago. Iya. Di Dago. Oh iya lagi rame-rame nah zaman tahun 99 lah ya. 2000-an lah ya. 7 ya. 2007. Itu rame-ramenya Dago Terus jual campolat itu yang khas Cirebon ya. Ya keliling itu Keliling sama kerupuk. Iya. Sampai kayak gitu. Lo kan ceritain prosesnya tuh bisa sampai 3 gitu awal mana dulu terus otomatis diversifikasi kan dari bisnis ini ada untung bisnis ini gitu. Iya. Kalau misalnya dulu tuh jadi saya suka ngobrol sama beberapa teman. Tapi kebetulan dia
Chinese gitu ya. Dia Chinese. Dia selalu bilang, Mas Web, PP ini masih lause. Bahasa Cina ya, bahasa Cina. Tapi bukan bahasa Cina ngobrolnya. enggak, Oh, iya. bahasa katalog. Lebih susah. Jadi teman saya itu yang Chinese tuh bilang, kan dia kebetulan udah agak tua gitu. Mas Febi itu kapal itu nggak bisa pegang. Nakoda itu nggak bisa pegang dua kapal, dia bilang. Nakoda itu nggak bisa pegang dua kapal. Nakoda itu nggak bisa pegang dua kapal atau lebih, jadi harus pegang satu perahunya, harus satu kapal. Itu Mas Willy banyak banget coba-coba ini, coba-coba itu. Dia bilang seperti itu sama Ya, saya. jadi mungkin Yang dua kepala lah ya. Iya, jadi arahnya nyuruh fokus mungkin ya. iya arahnya ke fokus. Cuman waktu itu saya spontan, saya bilang kayak gini, saya mah bukan nakoda Ci, saya bilang kayak gitu. Oh, perempuan ya itu. Perempuan. Ci, saya bukan nakoda Ci, saya bilang. Saya pemilik kapal, jadi saya suka-suka aja. Out of the box sekali jawabannya. Iya. Benar-benar. Karena saya tahu mereka pun banyak pintu-pintunya. Iya betul. Banyak Banyak sumbernya. banyak Hasilan. sumbernya, betul. Jadi filosofi itu sebetulnya tergantung balik lagi ke diri Iya, masing-masing. jadi masing-masing. Kita jalannya seperti apa ya. Iya, karena bisa jadi ada yang ngejalanin satu banyak bisnis malah jadi nggak fokus kan. Tapi kalau memang tipe orangnya yang bisa dan mampu, ya sah-sah aja sih. Jadi Sah aja. teori-teori itu Balik lagi ke leadership itu. iya, nggak terlalu. Ya, Nah, sekarang cerita ini ya, biasanya kan baik tadi pengusaha itu identik dengan ketipu. Pernah nggak sih ngalamin gitu, sampai greget kesal gitu, sampai kesal ya kena tipu gitu. pernah kita pernah. Yang bisnis mana nih yang kena tipu? Yang Hampir semua. semua. Hampir semua. Tapi di channel ini kita nggak nipu ya. Ya, Ya, asli. Iya. coba ceritain kan. Yang mana dulu ya? Yang- Kalau yang vakum dulu kan. Yang vakum nih. Yang vakum tuh ada sih cerita lucu. Jadi memang alat yang kita pakai itu buatan Jerman alatnya. Jadi kebetulan alat itu lumayan canggih. Cuman kita waktu itu belum banyak praktek. Oke. Ya. Jadi pokoknya alat datang 2-3 hari kerja. Itu langsung action gitu loh ceritanya. Nah, singkat cerita kita langsung cari konsumen lah ya. Cuman waktu itu memang belum dapat, akhirnya kita kasih free. Promonya itu free ke rumah-rumah. Turun sendiri waktu itu. Turun sendiri. Turun sendiri. Saya turun 3 tahun. 3 tahun. Dan mulai dari 2016 saya turun. 2016 ya? Iya. 2016 saya turun sendiri. Cerita lucunya ya itu, jadi karena kita nggak ngitung wattnya berapa gitu, pernah juga MCB-nya meleduk, tar gitu kan. Ini gimana? Aduh ibu, saya nggak tahu deh gitu kan. Berarti gede banget ya itu alatnya. Lumayan. Kuatnya ya? Kuatnya gede banget. Voltasenya. Terus pernah juga airnya itu bukannya, itu kan jadi ada media air. Ya kan, ada media air, jadi nanti bisa kelihatan itu si tongol-tongol dan si debu-debu kotorannya kelihatan. Nah itu logikanya harusnya airnya di dalam kan ya. Cuma salah prosedur itu muncrat keluar. Jadi aduh. Ya ada malah kecewa mungkin ya kesannya. Tapi itu lebih bukan ketipu ya sebetulnya. Lebih ke yang terbang. Ada yang ketipunya kalau di vakum ini. Yang di vakumnya itu jadi waktu itu yang jual alat vakum menawarkan mitra, ya kan? Jadi dengan kita bayar sekian, nanti kita dipromo dan sebagainya, gitu kan? Saya tunggu, saya akhirnya masuk dengan harapan dapat order dari dia, link juga dapat dari dia. Ternyata sampai 6 bulan lebih Tidak ada. itu nggak ada. Tapi mereka minta royalti. Oh iya. Akhirnya saya marah, kesel gitu kan. Akhirnya terjadi inilah ya dengan distributor vakumnya sempat dilurusin, akhirnya kita jalan masing-masing. Tapi tetap pakai vakumnya, Pakai produk yang sama ya. produk yang sama. Jadi kita kalau misalnya dapat tawaran investasi atau seperti itu ya dikaji-kaji dulu. Iya betul. Karena itu kebanyakan yang ketipu itu kan konsep investasi ya. gampang. Ya, Kita harus nggak juga gampang. ya. Betul. Ibaratnya kita Mungkin nanti kita cari bahas tersendiri tuh
investasi tuh bodong gitu kan lagi musim ya. Ya, Jadi kita Dengan tuh atas nama harus bijak investasi. juga. Ya. Jadi seiring dengan jam terbang mungkin kita lebih bisa menseleksi apa ya produk yang diinvestasikan uang kita tuh kemana. Betul. hati-hati nih ya. Lalu Apalagi yang apalagi? perhiasan. Perhiasan. Itu kita suka terima barang-barang dari orang, dia bilang barangnya pas 23, begitu dicek barangnya ternyata di bawah dari 23. 3. Itu sering terjadi gitu. Terus pernah Itu mungkin umum dialami yang bisnis mas kayak. iya itu mau terus kita pernah beli barang ternyata dilebur, begitu dilebur susutnya banyak itu sampai 60 juta. Terus yang kerugian terbesar saya di perhiasan itu rugi 3 miliar. Wow. 3 miliar. Sedih. Nah itu nanti kita gimana bisa bangkit dan kan nggak semua orang nih punya hutang tuh kadang-kadang doang, nggak sedikit juga yang maaf bunuh diri gitu ya. Itu bisa bangkit, bisa dilawan gitu, itu nggak sadonya itu di mana tuh? Iya, karena Bolehlah itu cerita penting nih karena sesuai tagline kita kan apa tuh? menginspirasi. Oh, Ini bagian yang sangat menginspirasi. Berbagi informasi, betul maksudnya pengalaman. Jadi ya ketika kita dapat satu masalah yang menurut kita besar banget gitu ya sampai mungkin Titik darah terendah. iya mungkin kalau dipotong nih tangan udah ada darahnya gitu kan. Ya percaya aja kalau ada solusi dan Allah nggak bakal tinggalin kita. Kembali lagi ke iman ya. Ya kita nggak sendiri gitu. Dan untungnya itu maksudnya uang bukan uang modal utang itu segala macam, untungnya dari save sendiri ya, jadi nggak terlalu beban ya. Ada utang juga, ada saving juga. Jadi kalau bisnis perhiasan itu uniknya apa ya? Jadi bukan unik sebetulnya. Jadi dulu itu dalam satu hari yang beli 100 juta, 50 aman gitu ya. Misalnya 100 sampai 50 sampai 100. Asal yang jualnya di bawah itu kita masih untung. Misalnya 100 juta kita dapat hari ini, tapi yang jualnya 90 kita masih ada lebih, masih bisa saving. Nah sekarang itu kebalik, banyak yang jualnya dibanding yang belinya. Jadi ya Uangnya terlalu banyak. pengeluarannya akhirnya Iya. besar Untuk sekali. karyawan. Operasional. Karyawan dan sebagainya. Total karyawan sampai saat ini berapa? Dari 3 bisnis itu total karyawan? Total karyawan ada 23. Wow, 23. Keren. Berarti 2 tim sepak bola. Oh iya benar. Satu pelatih. Satu pelatih. Ini karena bisnisnya dia tuh bisnis sepak bola, jadi sepak bola terus ini. Iya memang dari kuliah gitu terus suka bola. Oke deh kan, sebelum kita closing nih, pesan buat sahabat ide kalau mau starting bisnis tuh apa aja sih yang penting gitu? Yang penting gitu ya. Yang penting ya hantem aja. Hantem aja ya. Udah. Nggak usah takut ya. Berani ambil resiko gitu. Berani berisiko karena kita jangan banyak berpikir nanti gimana karena masalah yang dihadapi itu tidak bisa diprediksi. Iya. Jadi hantem aja dulu. Yang nanti dapat masalah baru ada solusinya. Kalau kita masih mikir Malah jangan-jalan. Aduh takut ini malah jangan ditempat. Jadi kayak konsep tadi ya, terlalu banyak teori, prakteknya nggak ada gitu. ya. Bukan berarti teori tidak penting ya, tapi keberanian untuk memulai itu yang. Berarti mirip konsep dari Bob Sadino, ya. Apa yang bagus itu bisnis apa yang bagus? Yang dibuka, yang jalan. Apa yang bagus yang dimulai, gitu. Dimulai. Jadi butuh keberanian dan ya itu sedikit banyaknya ilmunya juga. Udah mirip sih Bob Sadino. Iya. Tuanya. Bentar aja jalan pendek. Celana pendek Oke mungkin segitu. Baik sahabat ide itu aja pengalaman dan share yang alhamdulillah insyaallah ya bisa bermanfaat buat teman-teman sahabat ide semua. Kita kembali lagi di Channel berikutnya. Channel YouTube yang selanjutnya dengan bintang tamu yang menarik, yang keren-keren juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih Mas Febi. Oke, udah hadir. siap. Makasih Mas Febi. Thank you. Sama-sama siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.